Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Senang sekali saya bisa hadir di channel ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas firman Tuhan dengan judul Tuhan atau Rabi. Tuhan atau Rabi. Matius pasal 26 ayat 20 sampai seterusnya, sampai 25. Saudara sahabat CS yang belum mensubscribe channel ini, silahkan suruh mensubscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan saya percaya saudara pasti diberkati ketika mengikuti channel ini, karena akan disampaikan firman Tuhan yang akan memberkati, mengubah paradigma berpikir kita. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang ansih, kebenaran yang ada di dalam dirinya, dan kebenaran yang solid yang bisa mengubah hidup kita. Nah, kalau saudara diberkati, silakan saudara men-share tayangan ini kepada teman atau keluarga Anda dimanapun Anda berada, supaya mereka pun diberkati Tuhan. Baik saudara sekalian, saya akan bacakan Matius pasal 26 ayat yang ke-20. Nah, kalau saudara baca perikop ini, judulnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ini makan Paskah Yesus yang terakhir sebelum dia disalibkan. Setelah hari malam, ayat 20, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Jadi 12 murid, 12 rasul. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu." Perhatikan, Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," ada kata sesungguhnya, satu orang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi Yesus mengkonfrontasi kepada 12 muridnya. Dari 12 muridnya dia berkata, dia konfrontasi bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, ayat 22 dikatakan begini, "Dan dengan hati yang sangat sedih," jadi bukan hanya sedih tetapi sangat sedih, "berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya," kepada Yesus. Perhatikan, seorang demi seorang berkata kepada Yesus ketika Yesus mengkonfrontasi, "Seorang dari antaramu yang akan menyerahkan aku. Bukan aku, ya Tuhan." Nah, kalimat ini kalau kita cermati ya, berbunyi, "Bukan aku, ya Tuhan." Kata Tuhan di situ kurios. Nah, saya sudah baca sampai ayat selanjutnya. Ternyata saudara sekalian, dari 12 murid itu yang berkata, "Bukan aku, ya Tuhan," itu 11 orang. Ya. Tetapi ada satu orang yang berbeda. Nah, coba kita teruskan. Ayat 23. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini," pinggan itu seperti piring atau mangkok, "dialah yang akan menyerahkan aku." Jadi Yesus jelas tuh menyatakan dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, perhatikan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini luar biasa nih ya. Nah, ayat 25 terakhir dikatakan begini, perhatikan saudara. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Perhatikan jawabannya. Berbeda dengan 11 murid yang lain. Katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi, Yudas mengatakan, "Bukan aku, ya Rabi." Dia nggak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Apa sih Pak bedanya mengaku Yesus sebagai Tuhan
dengan mengaku Yesus sebagai rabi. Nah, kalau kita perhatikan saudara sekalian, mengaku Yesus sebagai Tuhan itu sangat berbeda dibandingkan kalau orang mengaku Yesus sebagai rabi. Kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan itu mempunyai implikasi atau mempunyai efek yang berbeda kalau dibandingkan dengan orang hanya mengaku Yesus sebagai guru, sebagai rabi. Kalau sebagai guru, sebagai rabi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu juga mengajar Taurat, mengajar kebenaran. Tetapi kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti menempatkan Yesus di posisi yang paling terhormat, kurios, artinya majikan. Yesus sebagai majikan dan dia sebagai hamba. Nah, pada zaman itu hamba itu tidak punya hak apa-apa. Hanya satu yang menjadi tugas utama seorang hamba, yaitu mengabdi kepada tuannya. Berbeda dengan kalau dia sebagai murid, dengan guru, itu belajar. Tetapi kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, kurios, majikan, tuan, artinya dia harus menempatkan dirinya sebagai hamba. Itu bedanya saudara sekalian. Nah, seorang hamba tadi saya katakan, dia hanya punya satu obsesi bagaimana dia bisa menyenangkan tuannya. Rasul Paulus mengerti bahwa dia itu sebagai rasul yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, yang hanya ambisinya satu-satunya yang dia harus usahakan adalah menyenangkan tuannya. Nah, itu dinyatakan berkali-kali di dalam tulisannya. Nah, salah satu adalah di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita. Ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam rumah, di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi Paulus tahu bahwa dia itu adalah sebagai hamba. Yang dia harus usahakan, yang harus dia lakukan adalah menyenangkan tuannya. Nah, sesungguhnya orang percaya adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan adalah majikan, pemilik. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, nah ini Injil Yohanes, di awal dikatakan begini, saya akan bacakan. Yohanes 1 ayat 11, ia, maksudnya Tuhan Yesus, datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saudara sekalian, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Dia sebagai tuan, sebagai majikan, itu memiliki hamba. Nah, kalau kita sebagai hambanya, dia adalah Tuhan, tuan, kurios, Tuhan di atas segala Tuhan, itu kita menerimanya. Nah, kalau orang tidak menerimanya, berarti tidak menempatkan Yesus sebagai Tuan dan dia sebagai hamba. Nah, kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, kurios, apa yang terjadi? Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, dikatakan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Son of God. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi beda sekali saudara sekalian. Kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, menerimanya sebagai Tuhan, dia adalah majikan, itu berarti menempatkan dirinya sebagai hamba yang hanya mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu bedanya saudara sekalian. Dibandingkan kalau orang hanya mengaku Yesus sebagai guru, sebagai rabi. Nah, orang percaya harus mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya di mulut, tetapi di dalam hati yang ditandai dengan tindakan iman. Di Roma pasal yang
10, ini juga ayat terkenal, 10 ayat 9 dikatakan begini. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 10 ayat 9 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, kurios, dan percaya dalam hatimu. Jadi bukan hanya mengaku di mulut, tetapi percaya dalam hatimu. Jadi ketika percaya dalam hati, keluar pengakuan di mulut. Apa yang terjadi? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa saudara sekalian? Ayat 10-nya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan. Jadi ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Artinya, dia masuk dalam proses keselamatan. Apa itu proses keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Rancangannya yang semula, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 adalah segambar dan serupa dengan dia, dengan Allah. Jadi ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia akan diselamatkan. Artinya dia bersedia dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Dia masuk dalam proses keselamatan. Rancangannya semula adalah serupa dengan Kristus. Ya. Jadi jelas sangat berbeda saudara sekalian. Ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menempatkan dirinya sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuan, dia masuk dalam proses keselamatan untuk diproses menjadi seperti dia, menjadi anak Allah, Son of God, memiliki karakter seperti Kristus. Berbeda kalau orang hanya mengaku Yesus sebagai guru seperti Yudas, akhirnya dia binasa. Nah, kalau suruh baca di Yohanes pasal 17 ayat 12, ada satu terjemahan firman Allah Alkitab yang terbuka, dikatakan begini. Selama aku bersama mereka, Yohanes 17 ayat 12, Alkitab yang terbuka. Selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namaku yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan perhatikan, tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang. Jadi Yesus jelas, kalau dia Tuhan, dia akan menjaga orang yang menerimanya, hambanya. Dikatakan, terkecuali, ya, jadi kecuali si anak kebinasaan, supaya kitab suci digenapi. Jadi kalau orang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti Yudas, dia disebut anak kebinasaan, son of perdition, anak kebinasaan. Tetapi ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia terhisap atau dia punya status anak Allah. Statusnya anak Allah, kemudian dia masuk dalam proses keselamatan untuk dimuridkan sehingga memiliki karakter seperti Kristus. Sesuai dengan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita sendiri secara simultan mau diproses menjadi seperti murid. Sehingga seperti Kristus, kehidupan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu memiliki karakter kehidupan seperti Kristus. Seperti tadi dicontohkan oleh Paulus. Makanya Paulus mengaku begini di dalam suratnya Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, tetapi aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menghidupi kehidupan di Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara sekalian, kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia akan hidup sebagai Son of God, sebagai anak Allah. Sebagaimana Yesus hidup ketika hidup di bumi ini. Ketika Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian juga ketika dia dimuliakan di atas gunung. Alkitab mengatakan di Matius pasal 17, ada suara, Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia.
Nah, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia hidup sebagai hamba yang hanya mengabdi kepada Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita hidup seperti Kristus. Karena untuk itulah Yesus mati, supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan masuk dalam proses keselamatan, dikembalikan kepada rancangan yang semula, sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.